Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini yaitu terkait dengan analisis keperluan dan pemodelan data konseptual. Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan database lifecycle? Ya, jadi pada materi 3 saya pernah menjelaskan terkait dengan database lifecycle. Nah, kira-kira apa saja langkah-langkah pada database lifecycle? Ya, jadi ingat kembali materi tersebut sebab yang akan kita pelajari pada hari ini terkait erat dengan database lifecycle. Nah, ini sekedar gambarannya saja, ya, ilustrasi dari database lifecycle, yaitu ada bagian analisis keperluan, bagian logical design atau perancangan, kemudian ada physical design, ya, desain secara fisikalnya, kemudian implementation. Nah, bagian pemodelan ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kita modelkan dia dengan menggunakan diagram. Nah, namun pada materi kali ini kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan analisis keperluan, pemodelan, serta view integration atau integrate view. Ya, jadi di sini bagaimana caranya supaya IR diagram itu benar-benar bisa mencerminkan apa yang diperlukan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang akan kita bantu untuk membuat rancangan basis datanya. Oke, langkah pertama adalah requirement analysis atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai analisis keperluan. Nah, langkah ini sebetulnya sangat penting. Jadi ini langkah yang paling awal sekali. Dan biasanya langkah ini akan melibatkan waktu kita dan tenaga, ya. Bagaimana caranya kita bisa langsung bertemu dengan kita wawancara pengguna utamanya yang terlibat, dan berdasarkan hasil wawancara tersebut nanti kita akan menentukan apa saja yang harus dimiliki oleh basis data yang akan dibuat. Ya, jadi apa saja yang akan kita definisikan berdasarkan hasil wawancara kita, serta apa saja data-datanya yang nanti akan disimpan. Jadi itu yang akan kita lakukan pada bagian analisis keperluan. Nah, jadi sebetulnya apa tujuan daripada analisis keperluan? Banyak hal yang kita lakukan pada analisis keperluan ini, seperti untuk menentukan keperluan unsur-unsur data dasar pada suatu perusahaan. Nah, jadi pada suatu perusahaan atau organisasi yang ingin kita buat basis datanya, nah kira-kira data-data apa saja yang mereka perlukan. Kemudian kita tentukan informasi yang akan didapat dari pemodelan data dan relasi antar data tersebut itu seperti apa. Jadi kan kita tidak hanya sekedar mengetahui data apa saja yang terlibat. Nah, namun dari data-data tersebut, ya, bagaimana informasi bisa didapatkan. Nah, jadi itu juga harus kita pikirkan pada bagian analisis keperluan. Kemudian juga untuk menentukan transaksi seperti apa yang akan dilakukan terhadap basis data dan interaksi antara transaksi dengan unsur data tersebut. Jadi kalau tadi pertama kita membahas tentang data-datanya apa saja, kemudian berikutnya informasi seperti apa, kemudian yang berikutnya adalah transaksi, ya. Jadi kira-kira dari basis datanya itu nanti transaksi seperti apa saja yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang perlu kita pertimbangkan pada analisis keperluan untuk menentukan performa, integritas, keamanan, dan batasan administrasi lainnya. Nah, ini adalah hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan, seperti performa. Ya, jadi kita inginkan supaya basis datanya itu lebih cepat, ya, cepat bisa diakses, ya. Jadi ini nanti akan terkait erat dengan physical design-nya juga, ya. Kemudian integritas, keamanan, batasan administrasi, ya. Jadi itu semuanya banyak kaitannya dengan physical design. Nah, kemudian kita menentukan batasan rancangan dan implementasi seperti teknologinya, ya, hardware-nya, software, bahasa pemrograman,
aturan-aturan, standar, atau interface. Jadi semuanya itu kita pertimbangkan juga saat analisis keperluan, ya. Jadi basis data yang akan dibuat nanti itu kira-kira teknologinya itu menggunakan apa. Nah, contoh misalnya kalau misalnya kita ingin menggunakan database relasional, ya berarti yang kita gunakan adalah software uh, DBMS, ya, database yang relasional. Nah, ataupun misalnya kita nggak mau pakai yang relational database, tapi kita mau menggunakan yang jenis seperti NoSQL. Nah, jadi itu semuanya kita tentukan pada bagian analisis keperluan. Kemudian juga kita akan mendokumentasikan semua keperluan secara detail. Ya, jadi seperti saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa analisis keperluan ini penting. Ya, jadi ini merupakan salah satu bagian yang perlu kita dokumentasikan saat kita melakukan proses perancangan. Jadi maknanya proses yang kita lakukan, hasil wawancara kita dengan pengguna, dan seterusnya, nah itu akan menjadi suatu dokumentasi. Jadi kalau misalnya kita bekerja pada suatu perusahaan software developer, ya, jadi hal-hal tersebut memang harus kita dokumentasikan. Nah, terkait dengan apa saja nanti dokumentasinya, ya itu nanti bisa kalian pelajari lebih detail pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi di sana akan dijelaskan secara lebih detail lagi apa saja yang harus didokumentasikan. Nah, langkah berikutnya sesudah analisis keperluan adalah pemodelan, ya, pemodelan data konseptual. Nah, pemodelan data konseptual dan analisis keperluan ini seringnya ya itu dilakukan bersama-sama. Jadi istilahnya sesudah kita analisis keperluannya apa, ya kemudian kita modelkan. Jadi memang eh, apa ya, langkahnya itu saling terkait, saling berkesinambungan. Nah, jadi apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam pemodelan data konseptual ini? Nah, jadi pertama sekali nanti kita akan melakukan klasifikasi entitas dan atribut. Nah, jadi berdasarkan keperluan tadi yang udah kita definisikan, maka kita lihat kira-kira entitasnya itu apa saja. Nah, kemudian atribut untuk entitas tersebut apa saja. Berikutnya, jika entitas, atribut, dan relasinya itu sudah kita kaitkan dalam suatu model, maka berikutnya kita lihat kembali entitasnya. Apakah entitasnya tadi perlu ada hierarki supertipe dan subtipe? Nah, jika perlu ada hal seperti itu, nah maka kita istilahnya melakukan proses refinement atau penghalusan kembali model data yang sudah kita buat dengan menggunakan hierarki supertipe dan subtipe. Kemudian barulah berikutnya kita tentukan relasi-relasinya ini seperti apa. Nah, terkait dengan relasi, tidak hanya relasi ya, juga nanti kita perlu mempertimbangkan kardinalitasnya, batasan partisipasi, ya. Jadi banyak hal yang akan terkait dengan relasi. Nah, langkah satu tadi seperti saya jelaskan, yang pertama kita mengklasifikasikan entitas dan atribut, ya. Nah, walaupun entitas, atribut, dan relasi ini berbeda, ya, namun terkadang sulit kita membedakan peranannya dalam pemodelan. Nah, kenapa sulit? Ya, semuanya itu akan tergantung kepada kasusnya seperti apa. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kantor pusat proyek terletak di kota. Nah, apakah kota ini merupakan entitas atau atribut? Ya, jadi kantor pusat proyek terletak di kota. Jadi kantor pusat proyek terletak di kota. Jadi kan kalau kita baca sekilas kesannya ada dua entitas ya, ada kantor, ada kota ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah betul kota tadi merupakan entitas ataukah dia merupakan atribut? Nah, jadi kira-kira ada panduan ringkasnya ya untuk mengklasifikasikan entitas dan atribut ini. Nah, jadi yang pertama, entitas itu harus mengandung gambaran informasi tertentu. Jadi, kalau kita ingin membuat sesuatu hal itu menjadi entitas, maka
entitas tersebut itu ada suatu deskripsinya, ada informasinya, atau ada karakteristiknya. Maknanya dia akan memiliki data-data bawaan lainnya. Ya, itu yang kita anggap sebagai entitas. Nah, kemudian atribut multivalue. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu atribut multivalue, nah itu juga sebaiknya kita klasifikasikan sebagai entitas. Walaupun sebetulnya eh, pada awalnya mungkin kita buat sebagai atribut boleh, ya, namun nanti saat kita melakukan proses normalisasi secara eh, tidak langsung juga nanti akan berubah menjadi entitas. Nah, namun itu nanti kemudian pada bahasan tentang penormalan. Nah, kemudian atribut itu seharusnya melekat pada entitas yang paling sering dideskripsikan oleh atribut tersebut. Nah, jadi ini panduan ringkasnya. Jadi atribut seharusnya melekat pada entitas yang paling sering dideskripsikan oleh atribut tersebut. Nah, konten entitas. Jadi entitas ini seharusnya dia mengandung informasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya, jadi suatu hal atau suatu konsep yang ingin kita buat dia menjadi suatu entitas. Jadi yang biasanya dikatakan entitas itu dia ada informasi. Informasi yang akan menggambarkan entitas tersebut. Jadi ada informasi yang menggambarkan entitas tersebut. Nah, jika suatu unsur data memiliki informasi deskriptif, ya, maka unsur data tersebut akan kita buat dia menjadi entitas. Namun, jika unsur data tadi hanya memiliki satu pengenal saja dan tidak memiliki relasi dengan entitas yang lain, maka unsur data tersebut menjadi atribut. Jadi ini panduannya ya. Jadi jika suatu hal atau suatu konsep itu ada deskripsinya dan kemungkinan besar dia akan memiliki relasi dengan entitas yang lain, maka konsep tersebut akan menjadi entitas. Namun jika suatu konsep tersebut hanya sekedar deskripsi saja, ya satu pengenal saja, maka ya kita buat saja, cukup kita buat dia menjadi atribut. Nah, seperti contoh sebelumnya tadi, kantor pusat proyek terletak di kota. Kantor pusat proyek terletak di kota. Nah, sekarang misalnya kota ini memiliki informasi deskriptif yang lebih lanjut ya. Jadi kotanya itu nanti akan didata informasi seperti lokasi, negara, populasi ya. Jadi ada banyak hal data yang akan mengikuti saat kita membuat kota ini menjadi entitas. Ya, maka kota itu akan kita buat dia menjadi entitas karena ada banyak hal ya data yang akan kita simpan. Nah, namun jika kota tadi yang perlu kita data hanya satu saja, yaitu nama kotanya saja. Ya, jadi nama kotanya saja yang perlu kita simpan. Maka kota ini kita bisa buat dia menjadi atribut saja yang nanti akan melekat pada entitas proyek. Jadi maknanya seperti itu ya. Walaupun terkadang kita akan sulit membedakan antara entitas dengan atribut, nah jadi panduannya jika konsep tersebut itu ada informasi, ada banyak informasi lainnya yang perlu kita simpan, maka dia akan menjadi entitas. Nah, namun ya, jika yang kita perlu simpan itu hanya satu hal saja, ya sebaiknya dia hanya sekedar atribut saja. Ya, kalau lebih dari satu, maka dia sebaiknya menjadi entitas. Nah, penjelasan pada slide sebelumnya yaitu jika misalnya kota itu hanya memiliki satu data saja yang ingin disimpan, itu terkait dengan nama kotanya. Ya, makanya kita buat sebagai atribut. Nah, ternyata hal tersebut juga ada pengecualiannya. Ya, pengecualiannya yaitu pada kasus pembatasan. Jadi ada rule atau ada batasan suatu set membership. Nah, di sini contohnya seperti provinsi. Ya, jadi data provinsi ini kalau kita lihat sekilas ya mirip saja seperti kota ya. Jadi nama-nama provinsinya itu seperti apa. Nah, namun ternyata data provinsi ini kita harus memastikan bahwa data tersebut itu valid. Nah, misalnya provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita ingin memastikan bahwa data-data yang disimpan
Ya, data-data provinsi yang disimpan itu adalah valid merupakan data provinsi yang ada di Indonesia. Maka provinsi tersebut akan kita buat dia sebagai entitas. Ya, jadi provinsi ini sebaiknya kita buat dia sebagai entitas. Ya, misalnya kayak di Indonesia kan ada sekitar 34 provinsi. Nah, berarti data provinsi tersebut kita buat sebagai entitas. Nah, kemudian misalnya ada contoh-contoh entitas lain yang sering kita temukan di dunia nyata seperti pegawai, pekerjaan, proyek, departemen, pelanggan, dan seterusnya. Nah, setiap entitas tersebut jika sewaktu kalian melakukan analisis keperluan, ya, nah ini kemungkinan besar entitas yang akan sering muncul. Kemudian atribut multi-value. Nah, atribut multi-value ini adalah atribut yang mungkin untuk memiliki nilai data yang lebih dari satu. Ya, jadi nilai data daripada suatu atribut tadi bisa saja lebih dari satu. Nah, contoh misalnya buku bisa saja memiliki lebih dari satu pengarang. Jadi pengarang ini kita sebut dia sebagai atribut multi-value. Nah, sehingga kalau kita buat sebagai atribut multi-value pada sebagai salah satu atribut dari buku, ya boleh saja ya. Tapi sebaiknya kalau ingin kita pisah langsung menjadi entitas, itu lebih baik ya. Jadi pengarang tadi itu nanti akan kita buat dia menjadi entitas ya, yang nanti akan memiliki relasi dengan buku, di mana pengarang tadi itu bisa saja memiliki atribut-atribut seperti ID pengarangnya ya, ada atribut lain seperti nama pengarang, foto pengarang, alamat pengarang, dan seterusnya. Jadi sehingga data pengarang tadi tidak hanya nama saja yang kita data, tapi bisa memiliki data-data bawaan lainnya ya, informasi tambahan lainnya. Nah, kemudian ada atribut attachment. Nah, ini atribut itu biasanya melekat pada entitas yang paling sering dideskripsikan oleh atribut tersebut. Nah, contoh, ada atribut nama bangunan, ya seharusnya melekat ke departemen, bukan ke pegawai. Jadi nama bangunan ini merupakan atribut pada departemen. Ya, misalnya ada suatu analisis keperluan, kita mau membuat suatu basis data yang ada di suatu perusahaan misalnya. Nah, setiap perusahaan tersebut ada departemen. Nah, kemudian departemen tadi ternyata tidak hanya terletak pada satu bangunan saja, bisa saja pada bangunan yang berbeda, ya. Nah, jadi maknanya apa? Ada data bawaan yaitu nama bangunan yang nanti akan melekat ke departemen. Kenapa? Karena nama bangunan tadi itu menjelaskan departemennya, letak dari departemen itu di mana. Jadi nama bangunan tidak melekat ke pegawai ya, karena tidak ada kaitannya. Jadi atribut itu ya biasanya akan melekat pada entitas yang paling sering dideskripsikan. Nah, proses yang kita bahas sebelum-sebelum ini ya, yang saya jelaskan ini sifatnya sebetulnya iteratif. Nah, apa makna iteratif? Ya, dia akan berulang terus selama kita masih memerlukannya. Jadi kalau misalnya masih ada kesilapan sewaktu kita analisis kembali, ya maka kita akan lakukan proses refinement lagi atau penghalusan ya, supaya semua keperluan itu berhasil kita identifikasikan dan kita modelkan.